سمعنا وأطعنا. الحمد لله الذي أكرم من اتقى وبمحبته وأوعد من خالف بغضبه وعذابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رسول الله وخير الخلق وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji hanya milik Allah yang menggenggam setiap kejadian, mengetahui segala apa yang ada di dalam hati. Dia tidak pernah tidur. Dia maha menyaksikan apapun tingkah laku dan perbuatan, bahkan di tengah malam yang pekat. Allah maha tahu seekor semut kecil yang berwarna hitam yang sedang merayap. Tiada satupun kejadian yang luput dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Alangkah beruntungnya bagi siapa yang menginsafi diri bahwa setiap perkataan, setiap perbuatan, bahkan segala sesuatu yang terlintas dalam hati, Allah Maha tahu. Semoga ini menjadi pengingat diri kita selaku hamba yang mesti senantiasa berada di dalam jalannya, seperti apa yang termaktub dalam firman-Nya dan juga sunnah Rasul-Nya. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam kebaikan, hamba yang senantiasa gigih memperbaiki diri, yang tiada lelah walau kadang terjatuh, terjerembab dalam lubang kesalahan, tapi kembali bangkit untuk istiqomah dalam memperbaiki diri. Sungguh beruntunglah orang-orang yang seperti itu. Setiap hari makin bertambah ilmunya, makin bertambah kualitas amalannya, dan semakin tawadhu. Sekali lagi semoga kita senantiasa digolongkan ke dalam mukmin yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebaik-baiknya contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sedang rahimani wa rahimakumullah, ta'ala hayatakum. Pada sidang yang mulia ini ulun ingin mengusung sebuah tema, yaitu istiqomah dalam kebaikan. Adapun yang menjadi dasarnya adalah Quran surah Fussilat, Quran surah yang ke-41 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Yang maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu istiqomahlah dalam berbuat atau beribadah kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Di dalam ayat ini dijelaskan dengan sangat terang bahwa kata istiqomah dilekatkan setelah kalimat ajakan untuk mentauhidkan atau penanaman nilai-nilai tauhid. Hal ini berarti istiqomah menjadi sangat penting dalam ad-din, dalam agama kita. Kalau kita melihat sejarah nubuwah dalam periode dakwah Rasulullah di Makkah, dibutuhkan waktu 13 tahun dalam penanaman nilai-nilai tauhid. Lebih lama dari periode Madinah, yaitu 10 tahun. Dalam artian lain, istiqomah dalam meyakini dan memantapkan ketauhidan menjadi paling pokok sebelum masuk ke fase berikutnya. Sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah SAW tentang istiqomah,
kita dapat menyimak sabda beliau. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepadamu, kepada seseorang selain engkau. Kemudian beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis Rasulullah SAW di atas sungguh sangat jelas dan terang bahwa istiqomah dalam kebaikan sangat penting dan mendasar. Saking pentingnya perintah beriman kepada Allah disandingkan dengan kata istiqomah. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita agar beristiqomah, agar istiqomah dalam kebaikan? Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita upayakan untuk hal tersebut. Yang pertama, istiqomah berdasarkan ilmu. Jangan bertahan dalam kesalahan atau jumud, karena kita harus banyak membaca, harus banyak mendengar, dan harus kuat keinginan mencari tahu, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu di-backup dengan ilmu yang sudah dipelajari. Semakin tinggi ilmu, maka akan semakin mampu berbuat istiqomah. Jangan mudah terjebak dengan berbagai macam hoax atau apapun yang mencederai keistiqomahan dalam kebaikan. Apalagi di dunia yang serba digital sekarang, sosial media ikut andil dalam mengikis keistiqomahan dalam kebaikan. Maka perbanyaklah membaca dan senantiasa mengupgrade pengetahuan dan wawasan kita. Kemudian yang kedua, membuat jaringan kebenaran atau sistem untuk istiqomah. Kita harus membuat jaringan kebenaran atau sistem. Kita tidak bisa benar sendiri. Kita membutuhkan banyak teman. Disinilah arti penting kita bergaul dengan orang-orang yang mampu mendorong kita untuk taat, untuk selalu istiqomah. Kalau kita berlayar sendiri dalam mengarungi lautan kebenaran, bisa jadi kita terbawa berarus. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Imam Ali, kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah oleh kezaliman yang terorganisir. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang risiko dan hasil segala pengetahuan tentang konsekuensi, akibat, reward yang akan kita dapatkan dari sikap istiqomah itu. Apabila kita tahu risiko dan hasilnya, maka kita akan mampu untuk bertahan dalam keistiqomahan itu. Contoh, kenapa kita mau berlapar-lapar pada saat bulan Ramadan? Karena kita tahu bahwa Allah memberi ampunan dan jaminan surga kepada orang yang saum di bulan Ramadan. Jika kita tahu hasil dari apa yang kita lakukan, maka hal itu akan mempermudah kita untuk selalu istiqomah. Kegamangan akan timbul bila kita tidak tahu gambaran akhir dari apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yaitu mempertahankan prinsip atau komitmen dalam menghadapi risiko agar selalu istiqomah. Kita harus mampu mempertahankan prinsip atau komitmen dalam menghadapi risiko yang akan dihadapi. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, assalamualaikum hayatuh. Demikian khutbah singkat ulun yang dapat ulun sampaikan. Sebagai kesimpulan khutbah yang pendek ini, mari kita senantiasa untuk gigih dan istiqomah dalam berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
يرضى لمن جاهد وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أقيموا الصلاة.